Oke, kali ini gue mau ngejelaskan tentang rules yang dipinta ya. Rulesnya adalah buoy jika MA 15 cross MA 30 dari bawah ke atas, dan sell jika MA 15 cross MA 30 dari atas ke bawah. Dan apabila ada terjadi signal yang berlawanan, maka close masing-masing gitu ya, dengan konfirmasi trennya MA 60 gitu. Gimana ya? Jadi penting gimana cara seperti ini. Jadi sebelumnya itu penting kita mengetahui indikator apa yang harus kita pakai gitu. Itu penting. Yang pertama, indikator apa yang harus dipakai, dan yang kedua, mengerti cara identifikasi nilai buffer. Itu penting, identifikasi nilai buffer pada indikator itu. Kalau nggak semua indikator punya nilai buffer ya, jadi harus diketahui dulu apakah indikator itu punya buffer atau tidak gitu. Ini contohnya ya, contohnya sebenarnya saya udah buat, cuma saya buat tutorialnya supaya ngemudahkan aja gitu. Oke, kita mulai. Pertama, kita pakai EMA trend, kan gini, RSI. Kita maunya EMA trend, konfirmasi EMA trend. EMA trend 60. Kita kasih warna putih. Nah, bagaimana caranya ya untuk dapat nilai dari EMA trend ini? Yang pasti kita nggak akan pakai nilai moving average ini, karena indikator ini nggak punya nilai buffer, dia nggak ada nilai buffernya. Nah, maka dari itu kita pakai indikator INDRB yang udah saya buat, yaitu bagaimana caranya agar ketika bar berada di bawah garis itu signal jual, sedangkan apabila bar di atas garis putih ini signal buoy gitu. Yang pertama kita itu pakai phase MA 1. Ini untuk menggambarkan barnya ya, untuk menggambarkan posisi bar. Dan yang kedua adalah swap periode. Periodenya berapa tadi? 60. MA 60, kita kasih MA 60. Nah, jepret. Nah, kan ketahuan tuh. Merah trennya jual, biru trennya buy gitu. Jadi ketika bar berada di bawah garis putih ini merah, dan ketika bar berada di atas garis putih ini biru gitu. Nah, kalau misalnya indikator INDRB line itu punya nilai buffer, kita hapus yang moving average nya. Nah, kan nilai buffernya tuh ada nih, ini nilai buffernya merah 1, biru 0. Ini garis 0, ini garis 1. Kalau misalnya belum ngerti bisa lihat video yang paling pertama ya. Jadi birunya 0, misalnya 1. Terus selanjutnya ini trennya udah ada nih. Selanjutnya adalah MA cross buoy, MA cross MA 30 dari bawah ke atas. Nah, ini nih pakai indikator apa ya? Ya, saya pernah buat indikator MA cross row. Nah, MA cross row phase nya 15, slow nya 30. Phase nya 15, slow nya 30, dan pakai eksponensial karena EMA ya, EMA. Oke, terus kita lihat. Nah, karena udah ada tuh. Oke, udah ada ya, udah ada. Ini memang arrow-nya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan tapi ada ya. Gimana cara identifikasinya ya, segini aja. Kita pakai moving average 15, biru, merahnya 30. Penting mengetahui fungsi dari indikator masing-masing. Nah, jadi kita seharusnya jual di sini jual.
di sini beli ya. Jadi kita langsung buat aja gimana caranya dimasukkan ke EA report-nya ini. Nah, bagi yang belum tahu cara mencari nilai buffer pada indikator, kalian bisa lihat cek video sebelumnya ya. Di sini gue mau ngejelasin, kalau kalian udah bisa aja. Biasa sih gue gini. Note, bisa gue pakai ini. Oke. Terus kita copy paste nama-nama indikator yang akan dipakai, yaitu across row, GUI, cell, sama in the RB line sebagai konfirmasi. Okay. GUI, cell, cell. Oke, kalau udah GUI-nya 0, selnya 1, GUI-nya 0, selnya 1. Ini nilai buffer ya, nilai buffer GUI, nilai buffer GUI-nya 0, nilai buffer selnya 1. Gak semua indikator punya nilai buffer, ingat. Kalau masih belum mengerti cara mencari nilai buffer pada indikator, kalian harus lihat video yang paling pertama. Karena di sini udah nggak gue jelasin lagi. Ini open, close-nya, close GUI ketika muncul buffer 1 atau buffer cell, kan gitu. Dan close cell ketika muncul buffer 0 atau GUI, kan gitu. Ini juga sama, kan gitu. Kalau GUI-nya 0 selnya 1, ya berarti close GUI-nya 1 dong, dan close cell-nya 0 karena 0 itu GUI selnya 1 gitu kan. Tutup posisi ketika terjadi signal yang berlawanan gitu ya. Nah, bagaimana cara memasukkan indikator ini ke EA report? Nah, kita riset dulu semua ya, riset. Dan kalian juga udah pasti tahu ya, indikator yang dibutuhkan itu sudah ada di bagian MPL indikator. Nah, harus sudah ada di sini nih, udah di bagian folder ini MPL indikator. Kalau misalnya indikator kalian ada di sini nih, nggak akan bisa, harus dipindahin ke MK4 indikator. Kalau di sini nggak akan bisa, pokoknya harus di MK4 indikator, nggak boleh di folder lain. Oke, terus kita klik export. Kita gampang aja sini, masukkan nama indikator tadi, across row. Perhatikan ini harus sini, jangan begini. Tetap jangan ada spasi, misalnya begini. Nah, ini nggak bisa nih, nggak akan kebaca. Pokoknya harus bener-bener dari spasinya, dari besar kecilnya itu harus sama. Indikator, nama indikator across row, opennya GUI selnya 1, GUI-nya 0, selnya 1, 0, 1. Oh iya, dan gue lupa ya, kalau kan ini kan kita kan tidak memakai default cell, kita nggak pakai default cell, karena kalau pakai default cell, mana ya, across row kalau pakai default cell itu nilai periodenya 20 dan ya 50, jadi kita nggak bisa pakai default cell. Lalu bagaimana caranya? Kita tambahin sini input indikator. Input indikatornya adalah 1530 eksponensial. Berarti ini 15 eksponensial 30 eksponensial. Oke. Bagaimana cara ngebaca ini? Cara ngebaca gini. Dimulai dari atas. 15,0, eksponensialnya apa?
Ini karena nilai enumeration, jadi bagian atas bernilai 0, bawah 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, ya kan? Berarti eksponensial nilainya berapa? Ya 1. Karena 0, 1, 2, 3. Eksponensial nilainya 1. Kalau kalian maunya simple ya 0. Kalau maunya smooth 2. Kalau linear ya 3 gitu. Karena kita pakai eksponensial 1. Sama dengan close price. Close price itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau kalian mau yang quick price ya 6. Kalau yang low price 3 gitu. Kalau open price 1, karena kita pakai close price yang paling atas, nah kayak 0. Nilainya 0. Sorry. 0, 30, 0, 1 eksponensial, close price 0. Nah, untuk warna ini caranya gini nih. Saya gini, di sini ini ada jedok ya, klik aja itu. Nah, di sini ada tutorial sederhananya ya. Ini bisa dibaca-baca juga ya. Nah, kita milih bagian warna input color. Nah, ini hex to RGB sama hex to decimal. Nah, kita ke hex to RGB, ada angka warna, kita klik salah satu warna di sini ya. Tagarnya jangan di copy ya, tagarnya di copy, kita copy bagian hexnya aja, tagarnya jangan. Terus convert. Nah, ini copy paste ke sini. Soalnya kalian terserah yang mau main mana aja ya, terserah. Yang penting di convert ke sini. Kan nih di convert ke sini, convert, ambil nilainya, copy paste ini. Copy paste. Begitu juga kan ada dua warna. Kan ada di sini ada dua warna, biru merah. Jadi harus di warna pertama dan warna kedua. Ya kacau. Oke. Warna kedua aku bagi biru aja, biru. Convert 255. V. Ini input indikator. Nah, setelah itu kita copy paste. Kalau udah jadi kita copy paste. Kita copy paste. Macros. Nah, kan mau indikatornya dirubah nih, bukan set default tapi set custom. Default di set ini kita ganti ke custom. Nah, dan copy paste input indikator ini. Oke. Nah, kalau udah ya sudah. Dan yang kedua adalah ini RB line MA. Oke dulu. Nah, karena ini RB line NA nya kita membutuhkan yang custom. Ini 120 ya. Kan ke customnya gini nih. 120. Kan kita maunya 60 gitu. 160 ya. Ketika bar di atas periode 60 kan gini. Jadi bukan custom dong. Jadi bukan custom. Jadi harus dipilih nilai custom, yaitu ini karena nggak ada warna jadi nggak terlalu ribet. Kita paste sini input indikatornya. Lihat dari atas ya, dari atas 1, eksponensialnya 1 juga, 1, 60, 1, nilai currentnya berapa? Nah, ini juga sama. Kalau mau milih current ya nilainya 0. Kalau 1 menit ya 1, 5 menit ya 2. Itu namanya nilai enum ya. Kalau misalnya lu mau milih yang satu die berapa nilainya? Ya tinggal hitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Kalau maunya satu die sini ya itu saya 7 gitu. Kan satu die. Namun karena kita maunya yang current, ya udah tulis saja 0 current. 1, 1, 1, 60, 1, 1, 0. Oke.
cancel. Karena kita mau pakai indikator custom, berarti default setnya ini kita rubah ke custom. Ya, kita copy paste yang ini tadi input indikator, kita copy paste ke sini. Nah, nilai buffernya boy 0, selnya 1. Udah, oke. Sekarang gilir, ini kan open signal nih, kita pakai mode averaging ya. Kenapa averaging? Karena ada kemungkinan membuka order di satu bar yang sama gitu. Jadi kita pakai averaging. Oke, apa kita buka? Kita tunggu. Oke, berhasil. Buy, sell. Oke. Stop. Nah, EMA cross low benar 15.30. Mana ya? 15.30 benar 15.30 eksponensial benar-benar cost price. Nah, dan in the RB LNMA 160 benar ya, bukan default ya, bukan default. 160 berarti bukan default, benar. Dan kita lihat karena MA nya nggak kelihatan, kita bisa pakai, sorry ada anak kecil lagi sih ya. Moving average merah 30, eksponensialnya 15. Benar ya. Jika bar cross kan gini, jika bar cross EMA 15 yaitu yang biru cross 30 dari atas ke bawah, oh yang ini ya, berarti gini, jika 15 cross EMA 30 dari atas ke bawah, jika biru cross dari atas ke bawah, cross nabrak garis merah gitu dari atas ke bawah, dan harga berada di bawah EMA, harga berada di bawah EMA yang ini nih. Kalau enggak kita gini aja, 60 garis putih. Nah, kan kelihatan tuh, sama aja kan nilainya. Tapi kalau gini terlalu ruwet ya, kita hapus aja lah. Kita hapus. Nah, ini kan garis ini nih, ini garis trennya, yang ini nih. Jika biru 15 cross dari atas ke bawah 5, maka sell, ini sell nih, dan dikonfirmasi oleh trend MA 60, berarti sell. Set. Nah, ketika itu, dan setelah itu garis biru ini nge-cross garis merah dari bawah ke atas, dan garis MA biru cross MA 30 dari bawah ke atas, puy. Jadi kan dari atas ke bawah sell, sekarang bawah ke atas nih yang ini nih, puy. Nih ini karena masalah backtest aja jadi kurang tepat gitu, tapi sebenarnya bisa terjadi, dan juga dikonfirmasi oleh garis trend EMA 60 itu ya. Jadi singkatnya gitu ya, perhatikan ya. Jadi intinya EA ini berhasil memanggil indikator beserta custom yang ini customnya nih, di custom. Oke, coba kita coba lagi. Artinya udah bener ya, EMA 15 cross EMA 30 tembok atas boy, EMA cross dari atas ke bawah itu sell, ditandai dengan trend EMA 60 gitu. Jadi udah benar. Nah, setelah itu close-nya gimana bang? Close-nya ini kan ini banyak nih, close-nya gimana nih? Maunya ketika terjadi signal yang berlawanan, maka sell tutup atau buy tutup. Nah, kita pergi lagi ke EA yang tadi ini, ke kain close. Nah, close-nya. Nah, pertama ini true. Kita buka indikator ini.
Jadi tinggal di copy paste aja ya. Macros row, terus set defaultnya custom, jangan lupa custom, terus pengaturan default pengaturan customnya. Close buoy 1 cell, close buoy 1 cell, close cell 0, selesai 0. Oke. Dan konfirmasi true, konfirmasikan ini dari BLNMA. Oke, buinya close buinya 1, close buinya, nah ini salah nih, close buinya 1, close cellnya 0, tinggal rubah aja 0. Dan jangan lupa ini pakai custom, ganti ke custom dan CV. Nah, kita coba. Sini ada dua ya, ada take profit sama stop loss. Ini dua-duanya bisa dipakai yang mana aja boleh, karena kan tujuannya kan untuk menutup order. Buat take profit mau stop loss kan sama aja nutup order. Dan ini ada masing-masing punya konfirmasi juga. Ini stop loss, konfirmasinya stop loss. Take profit yang konfirmasi take profit itu. Jadi kalau seandainya Gen membutuhkan dua indikator untuk menutup perdagangan atau open posisi yang ada gitu, jadi klik OK, kan udah nih 1010 kan udah. Oke, kita start. Ingat, posisi buoy tertutup apabila ada posisi sell, sedangkan posisi sell tertutup apabila ada posisi buoy. Sell, nah ketutup kan tuh buoy, sell, buoy. Nah kan sama kan tuh. Ini tektokannya kan ada tuh, tektokan tuh. Oke, tektokannya tuh ya, sama ya. Cuma bedanya ini belum ada pengaturan close posisi. Kalau ini udah ada pengaturan close posisi. Ya, jadi begitulah bagaimana cara ngebuat strategi yang ada di sini. Oke, semoga kalian paham, karena di sini ada pelajaran baru tentang close ya, serta bagaimana cara nge-close posisi, serta bagaimana cara ngerubah custom indikator gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, kalau misalnya bang, gue mau pakai indikator ini nih, ini, ntar tinggal DM gue aja, ntar gue buatin videonya kayak gini ya, supaya jadi pembelajaran aja ya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum.